wabarakatuh ya. Dengan hujan yang deras, tapi tidak mengurangi aktivitas saya. Di luar dari jam kerja ada beberapa aktivitas Umi yang mungkin kalian sebagian tidak tahu, dan untuk saat ini akan saya beritahu. Ya karena pada agak kepo, Umi kok sekarang ini jarang buat story ya, kenapa ya? Ya sudah, sekarang saya buat story. Masalah storynya Umi itu sebenarnya males loh buat story itu. Cuma karena tuntutan ya, kalian mengharapkan Umi buat story, ya oke lah. Ini saya buat story karena memang ada salah satu kegiatan bakti sosial Umi berkolaborasi bersama DPC P3 Jember. Tapi ini saya disambut dengan hujan yang luar biasa, ini hujan deras ya. Mudah-mudahan segera reda. Terus apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, apa yang direncanakan, dan apa yang diplanningkan dari jauh-jauh hari sebelumnya bisa tercapai insya Allah dengan izin Allah. Saya masih ada di jantung kota Jember, menuju ke desa Sodung, Kemiri ya, Panti. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Dan di samping saya, waduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang pertama dari Partai P3 yang menjumpai saya saat ini, dan kemarin-kemarinnya udah berjumpa, dan saat ini yang menjemput Umi juga yang ngantarkan ke lokasi. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita OTW ke kemana? Sodung. Sodung, oke. Mudah-mudahan nggak ada halangan ini ya Mas. Amin, ya? amin, amin, amin. Sudah disambut apa sudah ditunggu di sana ini Mas? Kira-kira ya, kita ditunggu kumpul ya? di DPC P3 Kabupaten Jember dulu. Bersama ketua DPC P3 kita langsung ke lokasi. Seperti itu. Gitu ya. Tapi gimana ini cuaca nih, hujan deras ini disambut dengan rahmat ini tentunya ya, Mas ya? Ini juga mendukung karena Umi sekarang lagi puasa. Oh, alhamdulillah. Iya bener masuk di akal. Biar Umi nggak kepanasan, nggak dehidrasi, mungkin gitu ya Mas ya. Kalau seperti ini cuacanya kan dingin bener. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas sambutannya. Kalian sudah bisa dengar barusan ya. Dan sampai jumpa ada di Sodung. Wassalam, I love you. Bye-bye. Deras banget ya Allah. Ya Allah, ini hujan apa-apa ini ya Allah. Kenapa sampai gelap kayak gini? Menuju ke Panti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah ya. Alhamdulillah, mau pinara. Awas itu apinya siapa? Oh, siap. Oh, baik. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baru sekarang ketemu sama artis YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ada di kediamannya Gus Mama karena memang di sini hujan, juga sudah menjalankan ibadah puasa sholat asar. Alhamdulillah, yang lain karena tidak berpuasa ya, jadi ada di luar. Umi di dalam di sini. Puasa. Ini puasa ini. Anak saya enggak. Yang puasa di dalam. Di luar. Di luar enak sekali ya makan bakso. Oke. Kekeluargaan tuh ada lah di sini. Iya. Kekeluargaan ada di sini, jadi makan baksonya bareng. Sayang Umi puasa jadi iya, kayak makan bakso. Enggak apa-apa. Alhamdulillah, bukan sayang Umi, alhamdulillah. Wah, itu lagi tuh, sembunyi tuh. Sembunyi. Dapat apa, Gus? Hah? Dapat apa? Apanya? Sampai bilang, Umi sayang puasa, dapat apa nih? Dapat cuma ngeliat. Ngeliat saja. Ini siapa nih mbak-mbaknya ini? Aduh, cantik-cantik sekali. Cong, kalau makan yang banyak biar kuat kayak Umi. Oke? Biar kuat menghadapi kenyataan hidup. Biar kuat menghadapi kenyataan. Oke, jumpa nanti ada di Sodong. Sampai jumpa. I love you. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini acara telah dimulai ya.
dari DPC Partai P3 sudah meninggalkan kediaman menuju ke lokasi bencana. Ini adalah kediaman daripada Gus Mama. Walaupun dengan cuaca seperti ini dan diguyur hujan ya, kalian bisa lihat, tapi kegiatan bakti sosial kita tetap akan berlangsung dan akan berjalan. Gimana Pak? Betul Pak? Betul. Bapak ikut kan? Oh iya. Oke. Nah ini Umi sebentar lagi akan menaikin mobil hitam untuk menuju ke lokasi. Saya akan menunggu karena memang lewatnya sempit ya sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pelan tapi pasti akan meninggalkan kediaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik. Umi. Ya apa cuaca ini? Ya. Hujan seperti ini termasuk tidak mendukung acara kita saat ini, tapi ini sudah rahasia ilahi ya. Ya ini hujannya hujan rahmat Umi. Betul betul. Makanya. Biar Umi nggak ini mungkin nggak gerah. Kalau Umi kan lagi puasa, jadi Ya, diciptakan benar, suasana sejuk supaya tidak merasa panas. Sebetulnya Umi ini nanti sudah acara pengen langsung tanya-tanya ya sama Anda. Oh iya. Maksudnya Umi kepengen tahu lebih banyak lagi tentang kedepannya Gus Mama ini, apa yang diinginkan sebagai saya sudah selesai sebagai anggota DPR sejak tahun 2009. Oh gitu. Saya pernah jadi anggota DPR itu sejak tahun 99 sampai tahun 2009. Jadi sudah selesai. Ya sekarang saya kebetulan jadi ketua partai yang boleh dikatakan tertua di Indonesia, yaitu Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang lambangnya Ka'bah. Oke. Ya, jadi kalau ditanya apa, pasti sudah banyak makan asam garam kehidupan partai itu seperti apa ya Gus ya. Nanti kita berlanjut setelah acara baksos ya. Banyak sekali yang pengen Umi tanyakan juga. Iya, insya Allah. Saya senang sekali bisa kenal dan bisa ketemu dan kenal dengan seorang yang menurut saya luar biasa. Luar biasa. Amazing gitu lah. Amazing. Iya. Oke, ini perjalanan acara bakti sosial Umi bersama dengan Gus Mama ya. Saya tidak mengenal sosok beliau, tapi beliau dengan rendah hatinya memperkenalkan, bahkan banyak memberikan masukan kepada Umi. Tentunya dalam hal-hal yang positif ya. Kita akan berjumpa nanti di lokasi di mana terjadinya bencana awal itu, ada di Desa Sodong. Yang menurut penduduk sana, karena ini informasi dari penduduk sana, Umi kan nggak tahu ya. Menurut penduduk di sana itu sangat, dampaknya itu sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang ini masih dirasakan sama penduduk sana. Oke, ikutin aja perjalanan Umi yang satu ini. Hidup indah bila mencari berkah. Salam 3 jari. Salam 3 jari. I love you. Bye bye. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Salamnya gitu. Wah ini pejuang-pejuang wanita tangguh ini. Mengikuti perjalanan Umi juga. Terima kasih ibu-ibu cantik. Terima kasih. Ada yang dari Jenggawa. Dari Jenggawa, dari Ambulu ya. Dari Kencong. Oke. Mumbul Sari juga. Aduh lengkap pokoknya sudah. Beberapa kecamatan mengikutin juga, alhamdulillah. Ini akan semakin banyak temannya. Kok ada tulisannya ketua DPC P3 ini? Jangan-jangan Gus Mama ini menyamar ya sekarang ini ya. Sepertinya begitu ya. Mudah-mudahan saya tidak terkecoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nota dumpa nola ya. Udah itu viral kemana-mana, itu sampai orang Saudi aja bisa ngomong kayak gitu. Oh gitu. Iya. Nah ya Mama Nolai. Saya pernah mikir, saya kan
aslinya Jawa, bukan orang Madura, cuman karena hidup gitu. di Jember, Iya. sehingga saya harus bisa komunikasi pakai bahasa Madura. Ya sama halnya dengan Umi, Gus. Umi kan orang Arab, Gus. Kenapa bisa ngomong Madura ya, Gus? Intinya seperti itu, Gus. 16 tahun ya tinggal di Saudi ya. 16. Lah ya. Nggak lupa dengan bahasa. Ya sedikit-sedikit, Gus. Masalahnya kalau bahasa Arab sana nggak sama kayak bahasa Arab Ya, di Indonesia. betul. Bahasa Arab di Indonesia menggunakan nahu sama sorof. Betul. Kalau di Saudi itu bahasanya bahasa pasaran kayak gitu. Sebetulnya saya harus banyak belajar itu dari Anda ya. Kita sama-sama saling Tentunya. belajar, Iya. saling belajar dan saling menginspirasi. Karena kebaikan itu bisa datangnya dari siapa saja Dan di mana saja. dan di mana saja. Betul. Masih hujan ya Allah. Ada apa ini? Mudah-mudahan masyarakat Sodo nggak trauma ya ketika datang hujan seperti ini. Ya itu nanti kita coba aja tanyakan. Ya, nanti. ya. Soalnya tempoh hari yang Umi tanyakan ya rasa takut itu, hanya rasa takut yang dirasakan Ya. sama penduduk di sana. Tempoh hari yang Umi sempat cat sampean itu jembatan yang dibuat itu sudah baru dibuat, nggak sampai 2 minggu udah miring lagi. Itu jembatan apa, bambu? Iya bambu tapi bawahnya pakai kayu. Jembatan Gitu. darurat Pakai ya. pohon, itu swadaya masyarakat pribadi ya, nggak ada dari ini dari oknum lainnya nggak ada. Oke, sampai jumpa. Itu kehadiran Umi ada di Sodo dan apa saja yang akan Umi sampaikan, apa saja yang akan Umi ungkap soal satu orang ini nanti kita lihat aja nantinya rahasia apa di balik semua ini. Tonton aja terus channel Umi, hidup indah sudah mencari berkah. Wassalam, I love you, bye bye. Come here. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jumpa lagi sama kalian. Umi sudah ada di desa, di Dusun Gentong ya, Gunung Pasang. Sebentar lagi mau menuju ke lokasi di mana terjadinya banjir. Dan ini kali ini Umi nggak sendiri ya, rame-rame membawa saudara-saudara saya, sesama muslim dan muslimah seiman dan setakwa tentunya ya. Nanti kita akan lihat keseruannya seperti apa ada di Dusun Sodo. Terus ngajak jalan punya yang satu ini, hidup indah bilang cari mereka. Ayo Gus, Ayo. Mas, sini Mas, sebelah Mas. Gak ikut pakai campur. Ayo. Kalau sudah semua kamu cepat lagi. Apa Cong? Makanin umbi ya? Wah mantep. Gimana jembatan di sana bisa masih? Bisa ya? Oke Umi lewat ya. Orang-orang sudah dikasih tahu semua kalau Umi kena banjir. Waki mana Waki? Coba deh. Ini sama ini. Iya, sama. Yang mana nih? Ada yang itu enak gitu. Batu-batunya bagi.
Loh, ya karena banjir membawa batu. Pakis Panti, istrinya Bu Susmiati, anggota DPR, gubernur yang dari Kecamatan Panti. Makanya saya ajak untuk datang ke lokasi karena di sini wilayah Kecamatan Panti. Ini masuk Sodong ya? Sodong apa Sodong? Sodong. Atau Pak RT? Sodong. Kalau katanya Sodong. Dengan RT nah? Ini RT nama? Sahri. Pak Sahri. Gula pendidikan lagi sekarang ini. Gula biasa pakai Gus Mamat. Mereka gula kancana Bululu, mana Bululu? Kenal Bang sekarang Bululu? Bu apa meninggal? Bu itu atau Bu ini? Bululu. Ya. Ini apa Bu A? Ya, panjangan mau nyari putok kan yang mesti. Ini kan gula diajak Umi ke kantor karena gula nekku YouTube Pak Umi neka bakal menyerahkan bantuan ke Kak Dito mana tuh. Bilnya gula sempat takziah kemana itu Mbak? Daki kan beda sesuatu umur karuan suami istri. Nah, saya melepan dari nyari rego goncengan pas geger ke sungai. Saya binek geger kade pas dilangkeh ngarepan tolongnya ternyata pas setelah nyikap dulu sempat takziah nggak sah. Mungkin gue datang ke Sodom, bener Sodom. Sama aja. Kalau Jawa Sodom, Madura Sodom. PP di bawah keluarga besar kerja dapat mati dengan kepala desa Pakis Panti. Waktu kejadian dalam banjir sampai kantong ini, tapi tak sampai ke kantong bukan. Bebe. Yang di bawah juga parah. Iya. Iya, habis juga sawahnya itu. Pada nangis pokoknya semua orang sini nih. Mau tani udah nggak bisa, udah banyak hasilnya kayak gitu, banyak batunya, banyak batunya udah nggak bisa, nggak tahu mau diapain nanti itu. Jadinya jadi ladang bukan jadi sawah nanti itu. Karena banjirnya itu membawa batu. Di hutan, airnya tercedung, sehingga Keluar sabar sekalian. Itu namanya banjir bandar. Nah waktu itu sudah sawah ini waktu. Muka barat sungai kan karena bisa jual kau ini. Umi boleh. Tapi muka timur sungai sudah tidak bisa diapakan. Tapi kan bisa yang kok ke barat sungai ini. Oh, Kenapa yang nggak berbatu? gimana? Jurang. Tapi kalau lihat kerjanya orang ngambil batu di sungai nangis Gus. Enggak. Kalau kirim material ke Pakis pernah. Kalau ini yang Paludu, habis semuanya. Separuh. Soalnya nggak ada informasi yang datang ke Umi, Bang. Umi, kalau ada informasi yang datang ke Umi, terus betul informasinya betul-betul bisa saya telaah, ya langsung saja. Yang menginfokan ke Umi kalau Sodom sendiri terdampak banjir siapa? Pak, adik anaknya. Anak panjenengan. Pak pun kenal kalau Umi. Jadi itu di kamar lebot, Oh. Tadi pas yang di bawah itu kan anaknya bapak ini. Iya. Yang pokoknya dia sudah sering masuk Kalau yang sama iya. kan bintang tamu dia. Iya. Kalau dia jatuh sama monggo malah Pak. Iya, kalau tidak mau diajak pulang ada ini. Banyak kan naik mobil. Antar jempol ini ceritanya ini. Tapi gimana Pak? Apa sudah ada bantuan ini? Ngomong-ngomong, ada bantuan datang ke sini belum? kalau bantuan sudah lah. Deketin aja. Ada yakinnya terus. Tapi kalau secara tinggal saja untuk jembat alhamdulillah yang banyak yang datang. Kalau kebutuhan materi seperti geronjong itu untuk membangun jembatan kembali itu masih belum, karena di situ membuat jembatan darurat. Kalau air datang
besar sedikit lagi sudah habis. ke bawah. Iya, itu kemarin kan nggak ada tiangnya ke bawah, itu udah dikasih tiang itu ya Pak ya? Karena apa ya, saya kira akan membahayakan yang lewat. Nanti saya kasih tiang, makanya itu sudah tadi kan agak besar itu sudah Habis, Sudah apa itu? sudah ke bawah. Yang hujan tadi bos, akhirnya jadi wes Iya, sampai iya. jembatan. Makanya tadi itu kita berangkat agak sore karena nunggu hujan reda, di saat itu sekalian sholat asar. Dan Umi ini biar tidak terlalu lama menunggu waktu maghrib, karena beliaunya sedang berpuasa. Apa Hasan? Pak RT tidak pernah musyawarah sama Pak Kades. Oh iya Pak. Di sana masuk biasanya masuk mana? Kemiri. Kemiri. Kenapa kepala Kalau desa masalah kepala desanya siapa? kalau dia nggak musyawarah sama kepala desa, saya akan memperjuangkan nanti nunggu apalah kebutuhan Itu kepala desanya. dan itu biasanya kepala Ya, desa. karena Iya, beliau karena pernah saya- jadi kepala desa, jadi Saya tahu. sudah ajukan, Oke. sudah ajukan, tapi tanggapannya kepada desa masih mengaik. Ya, oh sudah diajukan Sudah ya. dia. Caranya itu langsung kita Pak minta ini karena darurat. Darurat. Iya, Gini Pak, mau masalah PLN aja Umi yang memperjuangkan ini benar. Loh, sebelumnya gimana? Bu? Nggak ada. Loh, nggak ada listrik di sini. Bukan PLN nggak itu ada kan ada di listrik, sana. tapi- PLN-nya ada apa? Ininya Anu, PLN-nya ada di meternya. sana. Kenapa Ngetol, Anda ngetol. ngetol? Masa sepakat itu. Yang memperjuangkan tiang-tiang PLN ini nanti masuk sini kan Umi ini Gus. Kemarin nih sampai saya posting itu Gus. Kan iya Pak ya? Langsung PLN Rambi datang ke sini kan? Kayak gitu. Waktu pas kemarin ada banjir, apa katanya Pak Dodowi waktu datang ke sini? Ya suruh hati-hati itu aja. Cuma coba hati-hati aja. Jangan sampai ada korban. Nggak nanti ada bantuan masuk ke sini nggak ada. Ya kalau itu masalah. Ya itu hanya mengarahkan jangan sampai dekat dengan air. Awas hati-hati kalau memang. Cuma anu ya, apa nasihat secara lisan gitu ya. Kasihan Ada saya yatim. Iya, Gus. Yatim dari Kandungan. yang mana? Ya itu yang Umi. Ada ikut saja teh. Saya kindung kasar. Eki yang mau tolong Umur 30 Oh, bahkan tuh ngomong. keluar dalam kandungan. Umi nasi yakin tum gila karwa. Apa? Sini tidak apa-apa sini. Masuk sini. Anu, kok corona kasar. Termasuk yang tadi itu. Iya, yang salah Yang salah masuk itu yang Ente Pak. Langsung bilang di kontennya Umi, insya Allah dari tanggungannya Umi setiap bulan ya. Jadi sebagian dari channel YouTube-nya Umi memang walaupun nggak banyak ya cukup lah kalau buat kehidupan beliau gitu. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya. Hujan dari tadi. Oh hujan. Iyalah. Kami tadi sempat berbincang sedikit sama Gus Mama. Anak sakit insya Allah walaupun Umi tidak bantu ya, tapi insya Allah nanti Gus Mama bisa memperjuangkan nasib-nasib anak yatim selanjutnya yang ada di terutama di Kabupaten Jember dan umumnya ada di Indonesia. Jadi bukan hanya orang fakir miskin aja yang dipikirkan, terutama rumah anak yatim. Karena itu memang sudah menjadi satu prioritasnya Umi. Mungkin di luar ini menjadi agenda daripada Mama. Tidak ditemani saja, mudah-mudahan anak yatim semua yang ada di Indonesia bisa diperjuangkan sama kita. Jangan nangis, sedih sini.
semoga doanya anak-anak yatim didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata. Sini dulu, sini. Ya, kamu ke depan sini. Sini. Umi mau tanya nanti sama ibunya sini. Enggak apa-apa, sama aja. Enggak apa-apa, sini udah. Bukan masjid ini. Ayo, duduk. Kamu lagi sama Umi sama. Dicenger ya sampe. Oh jadi cewek kamu? Gimana perasaannya ketemu sama Umi lagi? Jangan nangis. Tetap Umi akan perjuangkan anak-anaknya ya. Ya. Allah itu karim dan Allah itu nggak akan tidur. Allah nggak akan melihat hambanya itu menangis. Hambanya yang menangis pasti akan ditolong sama yang kuasa. Jadi smile, nikmatin hidup. Apa yang dikasih sama Allah itu adalah anugerah yang terindah. Dikasih anak adalah amanah juga. Kalau Allah nggak percaya sama mbaknya, nggak mungkin dikasih amanah anak ya. Amanah anak itu adalah amanah yang harus dijaga dan harus diperjuangkan. Gimana perasaannya ketemu sama Umi? Terus ini ada niat baik dari Gus Mama mau memperjuangkan anak yatim. Mungkin Gus Mama ini termotivasi dari konten YouTube-nya Umi. Mungkin bisa jadi gitu ya Gus ya. Ini Gus Mama punya inisiatif. Oh Umi, saya ada ini, ada agenda. Bagaimana Gus kalau bisa sampai lebih jelasnya menyampaikan sama beliau, mungkin bisa menenangkan sedikit lah hati beliau ini. Oke. Jadi begini, selama ini kan pemerintah selalu memperhatikan mendata anak, mendata fakir miskin, mendata orang miskin. Nah kita ingin pemerintah bukan hanya mendata orang miskin, tapi juga mendata anak-anak yatim. Jadi bagaimana kita akan memperjuangkan kepala desa harus punya data berapa anak yatim yang ada di desanya, untuk nanti akan diupayakan bantuan-bantuan dari pemerintah, termasuk juga kalau ada program-program beasiswa untuk pendidikan dan kesehatan, itu mereka juga ikut diprioritaskan. Insya Allah mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan ikhtiar dan usaha yang akan kami lakukan mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua itu akan mendapatkan pertolongan, kata Nabi, inna kuntum suruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian akan mendapatkan pertolongan dan akan mendapatkan rezeki itu karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi kalau kita membantu orang-orang yang membutuhkan, maka kita juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu nggak usah kecil hati, panjenengan tidak sendiri ya. Ini kami datang bersama dengan Umi karena kami terinspirasi melihat konten YouTube-nya Umi. Nah, makanya kami datang, mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati para dermawan yang lain, juga bisa menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak korban banjir. Nasib-nasib anak yatim ini memang harus diperjuangkan. Iya. Ada 20 transfer nanti sama Uminya. Ya, baik. Terus. Saya memang selama ini Gus Dari Timur ya, no? dermawan. Kata. Salah satu donatur yang bisa Kata bu. menambahi lah daripada income pendapatannya Umi buat beliau yang setiap bulan. Iya. Tahu nanti itu bisa bantu juga, ya kan? Ditransfer langsung ke rekening beliau dulu. Jadi jangan langsung dititipin ke Umi atau gimana gitu, jangan. Umi ngasih sendiri hak karena Umi sayang sama beliau, sama anak-anaknya, dan mungkin kalau yang lain bisa langsung transfer ke rekeningnya beliau. Itu kan sangat membantu sekali. Tapi memang saya tanyain dia mau nikah lagi enggak aku pengen kayak Umi. Oh jangan kayak Umi, jangan kalau kayak Umi jangan. Ya kalau kuat ya kan. Ini harus kuat iman, ini kuat mental, semuanya kuat ini. Usia berapa sekarang? Usianya masih muda loh, rugi kalau nggak nikah lagi. Tidak, kelahiran tahun berapa? 86. Masih muda. Umi kelahiran? Umi 79. Sudah 7 tahun kan? Ya.
Orang sini banyak yang menggendong anak kecil ya. Oh, ini nunggu pampasnya Umi ini. Umi nggak bawa pampas, ya Allah nggak bawa ini. Ini ibu ini berapa? Putranya berapa? Dua ibu? Dua. Panjenengan? Empat. Yang hidup ya, sama yang meninggal. Kok banyak anaknya? Apa ada yang pesen anak? Kenapa beda saya pesen maknya apa punya? Ini nyindir Umi secara halus karena Umi anaknya banyak, ya kan? Nah, kalau Umi ini kan anaknya 8. Karena Umi menganut prinsip banyak anak banyak rezeki. Ya. Nah, setiap anak itu ada rezekinya. Ada rezekinya pasti, ada rezekinya. Ini juga ada rezekinya ini nanti. Ya kan? Ada rezekinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 dari Nolai. Jangan lupa bahagia. Di kesempatan yang penuh berkah makhluk hikmat juga habis diguyur hujan ya. Itu menandakan suasana di sini memang sangat sejuk. Alhamdulillah saya berkesempatan sore ini datang kembali ke lokasi di mana terjadinya banjir, ada di Dusun Sodong. Dan saya saat ini datang tidak sendiri ya. Alhamdulillah saya membawa mereka semua atau orang di samping saya ini yang berhati mulia dan memiliki hati dan kemanusiaan. Intinya kita memanusiakan manusia gitu aja lah. Gitu. Umi alhamdulillah diterima di sini dengan ibu-ibunya di sini, alhamdulillah menerima saya dengan menunggu ya, nggak mungkin menerima saya dengan tangisan dong, nggak mungkin. Menunggu saya, entah apa yang ada di benak beliau. Saya mau tanya sama ibu yang ada di sini. Masalahnya gini, kenapa Umi nggak langsung to the point ke pembagian sembako yang Gus Mama bawa dan tim bawa? Saya mau tanya di sini, soalnya di Jember ini memang lagi hangat ya. Lagi hangat yang harus diperbincangkan. Ibu-ibu gimana, setuju apa enggak kalau minyak itu mahal? Minyak goreng mahal, setuju apa enggak? Terus kan ya, kalian bisa jawab ya, minyak goreng itu memang betul-betul memang diminati atau adalah komoditi penting yang wajib dimiliki setiap manusia dan setiap kepala keluarga. Di sini ternyata ibu-ibunya tidak menginginkan komoditi satu ini mengalami kenaikan. Umi mau tanya sama sampean Gus, kira-kira pendapat sampean itu apa dengan kenaikannya minyak goreng yang ada di Jember? Dan kalian Gus Mama juga dengar ya barusan ibu-ibu bilang tidak menyetujui karena memberatkan sekali. Harganya berapa minyak di sini Bu? 18.500. Biasanya berapa Ibu? 13.000 ya. Jadi naik 5.500 ya per 1 kilonya. Per liter Per ya? liter apa 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo. Oh ya, per 1 kilo Bu. Jadi naiknya 5,5. Ini bukan naik yang signifikan ya, langsung melonjak. Jadi termasuk ibu-ibu di sini, rakyat pinggiran, ibaratnya rakyat pinggiran itu bukan rakyat yang mampu ya Gus ya. Kalau mampu dia nggak mempermasalahkan mau naik berapa saja. Bahkan ada mbak di sini bilang, nah ini mbaknya ya kalau nggak salah apa ini apa ya mbak ya, bilang iya ini benar Umi tanyain, tak bilang ibu minyak mahal, gorengnya pakai apa? Dia bilang gitu, itu bang Umi, kono katanya, tempe naik kebajangan ibu ngerambang bilang gitu ya Bu ya. Nah ibu kan yang bilang kan, karena nggak bisa menggoreng beli minyak ya Pak ya. Nah ini bahasa ininya lah, bahasa kasarnya seperti itu ya, biar mereka paham. Kalau Umi menggunakan bahasa elit, beliau nggak paham Pak. Jadi kita menggunakan bahasa pasaran aja ya Pak ya. Nah, dengan mahalnya minyak goreng itu Gus, langkah apa kira-kira pemikirannya Gus Mama, atau langkah apa yang Gus Mama ambil, atau kesimpulan apa yang bisa Anda sampaikan, Anda sebagai salah satu anggota Partai P3 atau Ketua DPC Partai P3 Kabupaten Jember?
Ya, jadi kalau minyak mahal diambil hikmahnya. Jadi ibu-ibu supaya tidak makan gorengan tapi ekokurs, ekolog. Etono ya bisa. Soalnya mungkin pemerintah tahu kalau ibu-ibu ini punya kolesterol semua. Ini jawaban guyonan saya seperti itu. Tapi yang jelas memang kenaikan harga minyak goreng ini karena yaitu tadi masyarakat akhirnya cenderung memborong minyak goreng sehingga menyebabkan harga naik. Hukum pasar berlaku. Coba kalau masyarakat tidak memborong atau tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari mahalnya minyak goreng. Karena ditemukan nih kapan hari ada masyarakat yang menimbun minyak ya dan memang sengaja untuk nanti dijual ketika harganya mahal. Nah, ini tentu yang kita tidak inginkan, tapi alhamdulillah pemerintah bersama dengan DPR kita sudah turun ke gudang-gudang tempat penyimpanan minyak. Nah, karena memang terjadi kekosongan, minta supaya dikirim dari pabrik-pabriknya. Mudah-mudahan langkah-langkah pemerintah ini bisa segera teratasi dan harga minyak mulai kembali normal lagi. Amin. Allahumma amin. Sementara ketika harga minyak mahal, yaitu ekolog, etonom, yang jadi pertanyaannya Umi itu gini ya, Gus ya. Kenapa Presiden kok nggak cepat ngambil langkah secepat ini ya untuk menormalkan harga minyak yang ada di Indonesia, terutama ada di Jawa, karena penduduk Jawa ini memang luar biasa banyak sekali. Dan penduduk Jawa itu bukannya Umi nonggeng ya, kalau katanya Madura nonggeng ya, kalau katanya orang lain itu terjemahkan nonggeng itu apa? Gimana ya? Kalau nonggeng itu pemahaman saya menungging gitu. Nonggeng itu apa maksudnya? Menyepelekan. Saya soalnya nggak paham nonggeng itu apa gitu. Bukan menyepelekan, kebanyakan penduduk di daerah Jawa ini memang income per kapitanya itu memang di bawah SDM. Maksudnya selain itu pendapatannya itu memang rendah gitu, karena memang kebanyakan buruh yang ada di sini gitu. Ya, saya pikir pemerintah setahu saya sudah melakukan upaya untuk bagaimana menormalkan harga minyak. Sudah ada upaya. Iya. Contohnya mulai dari operasi pasar ya, pasar. Lalu kemudian harga minyak dibatasi maksimal itu 14.000. Ya, dibatasi termasuk kalau mau beli dibatasi satu orang hanya satu, karena kan minyak itu butuhnya sedikit, bukan seperti air putih pas minum kan minyak itu. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mengambil manfaat keuntungan dengan menimbun dan lain sebagainya. Sudah ada langkah-langkah dan upaya itu, walaupun tentu upaya dan langkah ini masih harus terus dilakukan oleh tapi pemerintah. belum dirasakan sama masyarakat Jember belum merasakan seperti itu, Bu. Gitu itu mudah-mudahan masukan ya dari Umi ya. Dan mungkin ini bentuk protes Umi kecil ya, kecil aja protes Umi kalau banyak-banyak. Oke. Terima kasih. Protesnya Umi itu sebenarnya kecil, kepengen apa ya, rakyat miskin juga menikmatin hasil daripada apa sumber daya yang ada di Indonesia. Indonesia ini sudah merdeka 70 tahun ya, 70 tahun lebih. Tapi masyarakat miskin di sini udah banyak sekali Umi jumpain, banyak sekali. Bukan cuma sedikit ya, banyak sekali. Sampai saya pusing mikirnya, dari saking banyaknya saya menjumpai masyarakat miskin. Mohon maaf Mi, kalau banyak sekali saya gak mundur Mi, takut beneran. Aduh ya Allah. Keinginannya Umi hanya satu sebetulnya ya. Kalau seandainya bisa menstabilkan sembako, bisa menstabilkan harga sembako komoditi ini minyak termasuk komoditi yang penting ya ada di Indonesia karena semua orang menggunakan. Keinginannya Umi sebetulnya hanya itu. Dan protes Umi kecil buat Presiden, mohon maaf Pak Jokowi ya, saya protes kecil buat Anda bisa merencanakan ya, saya belum tahu Anda membangun atau enggak, Anda bisa merencanakan ibu kota baru ada di Kalimantan, tapi Anda belum bisa dan belum pernah berani menurunkan harga minyak ada di Indonesia. Itu protes saya buat Anda, dan itu harus dikoreksi ya buat Bapak Presiden. Oke? Ini
adalah protes kecil dari seorang ibu ya. Kalian nggak tahu menderitanya di ibu itu seperti apa, harus nyiapin anaknya, harus menyiapin bapaknya, menyiapin tetangganya, semua juga menghormati tamu juga. Kalau punya bapak ya Mi ya. Kalau punya bapak, sebetulnya saya nggak punya bapak, tapi saya harus menyiapkan anaknya juga ya. Ibu-ibu gimana masalah minyak? Ini setuju nggak kalau Umi protes kayak gitu? Harus turun ya. Ya mudah-mudahan aja nanti siapa tahu cek setuju nah. Mana saya khawatir ya. Inilah perbincangan sedikit Umi sama ibu-ibu dari sini, mungkin karena berhubung waktu yang tidak mengizinkan juga, nanti kita sambung di episode ke-1, ke-2, ke-3 dan selanjutnya kami akan memohon kepada ibu di sini untuk berdoa bersama ya. Berdoa bersama itu penting. Satu, menyelamatkan diri kita, kedua kalinya menyelamatkan anak cucu kita, ketiga kalinya menghindari kita dari wabah dan bencana yang terjadi selanjutnya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi di sini. Oke, doa itu saya serahkan sama beliau karena beliau yang mempunyai kapasitas di situ ya. Saya tidak mempunyai kapasitas di situ. Kapasitasnya Umi ya udah menghibur semuanya ini aja di sini. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Ibu-ibu bisa ngumpul sini semua ya. Bisa ngumpul sini ibu. Baca doa sini dulu, jangan kirim sembako. Ini namanya pakun badan. Non ada lagi nabi nolai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu serta semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sore ini kami dari keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan P3 bersama dengan Umi Nolai ya, Umi Syarifah ya, yang akrab dipanggil Umi Nolai juga ya, bisa hadir bertemu dengan masyarakat yang ada di Dusun Sodong, Desa Kemiri, Kecamatan Panti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kami semua di sini bertemu dengan Bapak Ibu semua ini di saat menjelang maghrib. Ini mudah-mudahan bersamaan dengan turunnya rahmat dan barokah dari Allah. Saya ingin menyampaikan pertama, kami ikut merasa bersimpati, berduka atas musibah banjir yang kapan hari terjadi sehingga mengakibatkan sawah Bapak Ibu menjadi habis ya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesabaran, ketabahan, dan mendapatkan ganti yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Syahrul Rajab, syahrul istighfar. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama sebelum berdoa kita membaca istighfar agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar supaya kita semua terhindar dari musibah dan bencana. Sebab kadang-kadang musibah dan bencana itu datang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa yang kita perbuat, Allah menurunkan adab dan bencana. Karena itu kita berdoa, mohon istighfar, memohon ampunan Allah dengan membaca doa istighfar yang biasa dibaca di bulan Rajab. Apa itu doa istighfar yang biasa dibaca di bulan Rajab? Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, dan berikan rahmat kepadaku, sayangi aku, watub alayya, dan terimalah taubatku. Ini biasanya dibaca pagi 70 kali, sore 70 kali. Cuman sekarang kita baca cukup 7 kali karena ini orangnya lebih dari 10. 7 kali 10 kan sama dengan 70. Kita baca doa ini bersama-sama. Nanti kita juga akan baca doa yang diajarkan Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah barokah, tambahkan kebaikan, tambahkan kebahagiaan, tambahkan kesehatan, tambahkan rizki yang halal barokah kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah
bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama berdoa membaca istighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Mari kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya membaca dulu, panjenengan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Al-Fatihah. Untuk doa, saya nanti mohon kepada Umi untuk memimpin doa, karena doanya orang yang sedang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Umi saat ini sedang menjalankan ibadah puasa sunnah bulan Rajab. Kami sekali lagi dari keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan P3 ini menyampaikan ada sedikit bantuan dari P3, DPC P3 Kabupaten Jember, juga dari Bu Susmiati sebagai anggota DPR dari Kecamatan Panti. Ini Bu Susmiati, rumahnya Pakis, Desa Pakis, Kecamatan Panti. Ini juga membawa gula, ada bantuan mie ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat masyarakat yang ada di Dusun Sodong, Desa Kemiri. Kami akan serahkan lewat Pak RT. Nanti Pak RT yang akan membagikan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekelampong nyon sepora, kecepot gula merah, salah lopot, nyon sepora. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari didoain dulu, amin. Amin, amin. Amin.
ada petugas PLN datang ke sini lagi? Belum Bu, tapi sudah nelfon. Sudah telepon. Suruh saya Itu masih jadi tugas saya. buat orek-orekan untuk menandatangani segala semuanya konsumen yang ada di Sodong Pinggiran. Yang sudah ada kilometernya sama yang mau masang baru. Iya. Ada tambahan pemasangan baru apa enggak Pak? Banyak. Banyak ya. Untuk yang berapa? Yang 900? Jadi semuanya yang 900. Itu enggak ke sini, siapa namanya? Pak Sugeng. Sugeng. Sugeng itu yang berkumpul tempoh hari itu. Saya Pak Sugeng minta tanda tangannya orang yang meminat dan mangkrak. Terus yang ada sudah kilometernya ke sana mau dipindah ke sini apa tidak ada? Katanya tidak bisa Kalau yang sudah ada di sana tidak bisa dipindah ke sini. Berarti harus pasang baru lagi gitu. Iya. Kenapa katanya? Tidak tahu. Itu saya kurang tahu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Rangkaian acara mulai dari awal sampai akhir ya. Ini niat mulia daripada beliau semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang tidak bisa Umi sebutkan satu persatu. Mas Wafi, terima kasih Mas. Ya. Karena Anda saya kenal beliau ya. Terima kasih, saya tidak akan pernah melupakan jasa orang yang sudah dan pernah membantu saya sekecil apapun. Terima kasih. Oke, kayaknya gitu aja bincang-bincang Umi. Dan Umi sudah ditunggu kayaknya sama warga desa Dusun Sodong di sini. Alangkah baiknya beliau dan yang berkepentingan menyampaikan amanah, ini kan juga amanah melalui Umi. Dari Umi sampaikan lagi ke yang bersangkutan. Semoga amal ibadah ibu dan bapak semua dari partai P3 diterima sama Allah. Amin. Sekali lagi ini tidak ada niat partai untuk mempromosikan, tapi niat partai P3 demi kemanusiaan dan untuk memanusiakan manusia. Itu saja harapan dari Umi. Doa Umi, insya Allah hidup indah bila mencari berkah, tak sogi Kang Royal. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalam, ilaliko, bye bye. Sebelumnya kan itu Ebedi karena gula akan mewakili semua warga Sodong Pinggiran. Cek sekalang tonga atas kabin panjenengan sedaja kong langkong apareng bantuan sehingga mentur-muga bisa meringankan beban tantretan kaula sebeda Sodong Pinggiran tadi. Bermantur muga saya menyumbang ebelis oleh